Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disinta Putri Intan Natalia dari kelas 10 Kecantikan nomor absen 8. Di video ini saya akan mempresentasikan bab 10 tentang usaha sarana wisata. Apabila seorang wisatawan yang berkunjung ke suatu negara atau daerah tujuan wisata, daerah tersebut harus menciptakan sarana wisata yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya. Dilihat dari peranan, usaha wisata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana pokok pariwisata. Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan. Yang kedua, sarana pelengkap pariwisata. Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan tujuan wisata. Yang ketiga, sarana penunjang pariwisata. Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi untuk membuat wisatawan betah di daerah tujuan wisata. Jenis-jenis sarana pariwisata. A. Penyedia akomodasi. Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal wisatawan. Misalnya, yang pertama hotel. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang paling lengkap dan paling banyak jumlahnya yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Yang kedua, motel atau motor hotel. Motel adalah suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha perhotelan sebagai sarana tambahan berupa garasi di setiap kamar. Yang ketiga, cottage. Cottage adalah suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha pelayanan akomodasi dengan fasilitas tambahan lainnya. Yang keempat, lodgement atau hotel melati. Lodgement adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap wisatawan sebagai jasa pariwisata. Yang kelima, inn. Inn merupakan jenis pelayanan hotel dengan menambahkan fasilitas ekstra tanpa dipungut biaya. Misalnya seperti disediakannya guru membatik. Yang keenam, bungalow. Bungalow adalah bangunan atau rumah yang digunakan untuk peristirahatan terakhir. Yang ketujuh, homestay. Homestay adalah bangunan milik pribadi yang digunakan untuk penginapan sementara bagi wisatawan yang ekonominya lemah atau kaum hippies. Yang kedelapan, apartemen. Apartemen adalah penginapan untuk jangka waktu lama, misalnya pada waktu musim libur. B. Restoran. Industri jasa yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil. Restoran di dalam hotel terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu rotisserie, yang kedua grill, dan yang ketiga kabaret atau super club. Sedangkan restoran di luar hotel, yang pertama yaitu a la carte restoran, 2 tabel au hote restoran, 3 coffee shop atau brasserie, 4 cafelaria atau cafe, yang kelima kantin, yang keenam continental restoran, yang ketujuh carvery, yang kedelapan dining room, 9 diskotik, dan yang ke-10 fish and chip shop. C. Transportasi. Transportasi adalah usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan, baik darat, lautan, maupun udara. Jenis-jenis transportasi: yang pertama, transportasi udara, yang kedua, transportasi laut, yang ketiga, transportasi darat, yang keempat, objek wisata, yang kelima, atraksi wisata, dan yang keenam, money changer. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.